Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gambar rencana pondasi. Pada suatu gambar kerja, wajib hukumnya untuk membuat gambar rencana pondasi. Nah, pada contoh kali ini saya akan menunjukkan gambar rencana pondasi untuk bangunan satu lantai. Gambar rencana pondasi itu sebenarnya adalah seperti halnya gambar denah, tetapi dia hanya terpotong sampai bagian seluruh saja. Kalau gambar denah kan terpotongnya sampai pada dinding kira-kira setinggi 1 meter dari titik 00-nya bangunan. Nah, kalau gambar pondasi itu terpotong pada bagian seluruh saja. Oleh karena itu, ketika membuat gambar pondasi, kita harus berpedoman kepada gambar denah. Seperti yang terlihat pada layar, pada bagian kiri ini adalah gambar rencana pondasi dan bagian kanan ini adalah gambar denah. Bisa dilihat bahwa garis-garisnya, kalau bagian kiri ini rencana pondasi kan ini terlihatnya slope ya. Tetapi ini persis sama seperti pada gambar denah. Karena urutan pada satu konstruksi bangunan itu kalau dimulai dari bawah itu kan pondasi, kemudian di atas pondasi nanti ada slope yang terbuat dari beton bertulang. Baru kemudian di atas slope itu nanti akan ada pasangan dinding. Kita lihat pada gambar rencana pondasi. Pada bagian yang saya arsir solid, ini ya, saya tunjukkan dengan pointer mouse saya. Ini adalah gambar yang menunjukkan letak dari slope. Kemudian di sini ada gambar kolom. Nah, sesudah itu bisa dilihat di sini ada garis-garis yang tidak terlihat pada gambar denah. Nah, kalau pada gambar denah kan terlihatnya hanya seperti ini. Tetapi kalau pada gambar rencana pondasi ini ada garis. Kemudian bisa dilihat di sini saya berikan ukuran. Di sini terlihat yang paling atas itu saya berikan ukuran 0,15. Itu adalah ukuran atau jarak dari yang terlihat di gambar ini panah sebelah kiri dan kanan. Ini menunjukkan ukuran dari slope. Jadi slope yang kita pakai itu mempunyai ketebalan 15. Seperti lazimnya sebuah slope pada bangunan sederhana itu kita memakai ukuran 15-20. Yang terlihat dari arah atas itu adalah pada ukuran 15. Kemudian di bawahnya, pada jarak panah di sebelah kiri dan sebelah kanan, ini adalah 0,30 atau 30 cm. Ini menunjukkan ukuran permukaan atas dari pondasi. Jadi di sini yang saya bahas adalah pondasi batu kali ya. Nah, 0,30 atau 30 cm ini adalah permukaan atas pondasi. Kemudian di sini pada baris yang ketiga terlihat ukuran 0,80 atau 80 cm. Ini adalah menunjukkan ukuran lebar telapak pondasi. Lebar pondasi pada bagian bawah. Untuk menunjukkan bagian-bagian yang saya sampaikan ukurannya ini, coba kita cocokkan dengan gambar detailnya. Misalnya ini saya copy ya. Kemudian saya tunjukkan ke gambar ini. Nah, bisa dilihat. Jadi 80 atau 80 cm itu adalah lebar telapak pondasi. Nih, pada bagian bawah. Kemudian 30 itu adalah lebar permukaan pondasi pada bagian atas. Bisa dilihat ya, 30 adalah bagian sini sampai sini. Ini adalah lebar pondasi pada bagian atas. Kemudian 0,15 atau 15 cm itu adalah lebar slope. Nah, bisa dilihat ini. Jadi itu ya ukuran-ukuran yang perlu dituliskan pada rencana pondasi. Kemudian di sebelah kanan pada bagian tepi, karena posisi rumah yang
dibuat atau yang akan dibuat, yang kita rencanakan, itu di sebelah kanan kirinya itu sudah bukan tanah milik. Oleh karena itu, pondasi pada bagian tepi nanti akan menggunakan pondasi tepi. Jadi gambarnya akan berbeda. Yang terlihat itu hanya pada bagian dalam yang berada pada posisi tanah milik. Itu lebar telapak pondasinya ke arah dalam, ke arah tanah milik. Terlihat seperti ini. Nah, kemudian pada gambar rencana pondasi nanti akan terlihat notasi-notasi potongan seperti ini, di mana notasi potongan ini akan menunjukkan atau sebagai dasar untuk membuat gambar detail pondasinya. Misalnya pada potongan AA. Kita lihat pada gambar denah AA. AA itu posisinya di sini ya. Pada sebelah kiri ini, kalau pada denah bisa dilihat, ini adalah kamar mandi WC. Kemudian di sebelah kanan itu bagian dari ruang makan, di mana terdapat perbedaan permukaan lantai. Pada kamar mandi WC itu min 005, di sebelah kanan pada ruang makan itu 00. Nah, di sini nanti akan ditunjukkan bagaimana perbedaan permukaan lantai pada gambar detail pondasi. Nah, di sini sudah saya gambar potongan AA. Potongan AA adalah ini. Nah, di sini pada potongan AA itu gambar detailnya seperti tampak pada layar. Saya kembali pada gambar rencana pondasi dulu. Nah, ini kan ada potongan AA, arah panahnya ke atas. Ini artinya bahwa pondasi itu kita potong, kemudian kita lihat. Melihatnya itu pada arah panah ini. Berarti pada gambar potongan nanti posisi permukaan lantai yang lebih rendah itu adalah pada kamar mandi, itu pada bagian kiri. Bisa saya lihat pada potongan, gambar potongan ini. Nah, bisa dilihat pada bagian kiri ini tadi adalah bagian lantai kamar mandi, di mana permukaannya pada ketinggian min 005, sementara di sebelah kanan plus minus 00 permukaan lantainya. Nah, di sini nanti akan ditunjukkan posisi tinggi rendahnya lantai itu seperti apa. Mungkin nanti akan ada video lagi yang menjelaskan tentang gambar detail pondasi ya. Jadi ini saya cukup menjelaskan tentang gambar rencananya. Yang selanjutnya bisa dilihat pada gambar rencana pondasi ada potongan BB. Kemudian pada gambar denah bisa dicek potongan BB itu posisinya di mana. Potongan BB posisinya di sini, antara ruang tamu dan garasi, di mana pada garasi itu permukaan lantainya lebih rendah 5 cm dari ruang tamu. Terlihat dari ini ya, notasi P lantainya atau elevasinya itu minus 005. Kita lihat gambar potongannya, potongan BB. Nah, potongan BB terlihat di sini bahwa pada bagian kanan itu dia lebih rendah, minus 005. Yang bagian kiri seperti yang tampak pada denah itu adalah 00. Yang selanjutnya di sini ada potongan CC. Kita lihat pada gambar denah, CC itu posisinya di sini ya. Nah, ini antara ruang tidur dan ruang keluarga, di mana pada ruang tidur dan ruang keluarga itu mempunyai elevasi atau P lantai yang sama-sama plus minus 00. Maka gambar detail pondasinya bisa dilihat ini pada potongan CC itu adalah antara kiri dan kanan itu sama. Kemudian seharusnya ya, ini ada lagi gambar pondasi tepi. Nah, di sini harusnya tergambar juga detail gambar pondasi tepi. Jadi, ketika kita membuat gambar rencana pondasi, harus dilengkapi juga dengan gambar detail pondasi sebanyak yang dibutuhkan pada rencana kita. Ada berapa macam pondasi yang akan dilaksanakan. Pada gambar rencana pondasi,
Ukuran-ukuran maupun keterangan harus ditulis secara lengkap, karena gambar rencana ini adalah merupakan gambar pedoman yang akan digunakan ketika seseorang akan melaksanakan bangunan tersebut. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.